Yeay. Halo semuanya, shalom. Shalom, Shalom, Halo, shalom. 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 Shalom semuanya, shalom. Apa kabar kalian? Halo, halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja nggak di rumah? Yang lagi di rumah, yang ada di luar kota, yang maupun jauh dari rumah, gimana kabarnya? Sehat-sehat nggak? Sehat, Baik. Kak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi kita sebentar lagi bakal memulai Cool Friday Service kita ya. Sebelum itu, kalian udah ajak semua teman kalian belum untuk join nih? Ayo ajak temennya yuk, biar kita join semua untuk ibadah bersama-sama di Cool Friday Service ya secara online ini. Nah, sebelum itu yuk mari siapkan hati kita. Semuanya pada semangatnya nih pada hari Jumat ada nih. Semangat. Mana suaranya? Halo. Satu. Oke, tetap semuanya pada semangat untuk hari Jumat ini. Nah, tapi meskipun kita agak jauh dari rumah ya tetap kita saling keep in touch di Cool Friday Service setiap Jumat ya. Nah, karena minggu depan kita pasti nggak bakal ketemu di Cool Friday Service karena kita bakal fokus dengan UTS yaitu midterm kita. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita bertemu, tapi tenang aja. Nanti kita bakal bertemu lagi kok. Nanti kita bakal share soundingan tentang Pricer. Ya. Gratis bagian regulation untuk itu para kalian. Nah itu siapkan hati kalian ya. Kakak bakal mau baca regulationnya. Nah yang pertama wajib ikuti arahan dari awal. Dan kedua open kan. Nah yang ini kecuali bagi yang berkendala mungkin dari jaringan kalian. Nah tiga menggunakan baju yang bebas pantas dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute. Nah, bisa di-unmute saat di sesi tertentu. Nah, yang kelima, jika ingin keluar dari link chat, karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang keenam, harus tetap antusias dalam mengikuti ibadah. Oke? Bisa dilihat juga ya di yang dipresentasiin ada nih RNR partisipannya. Silakan dibaca dan silakan dipahami. Tetap antusias ya semuanya. Haleluya, semangat. Dibakarlah kalian di semangat kalian pada Jumat siang hari ini. Oke. Nah, jadi kakak nggak bakal lama. Jadi mari kita langsung saja memulai ibadah kita. Dari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Dan kakak akan memimpin doa pembuka kita pada hari ini. Nah, mari kita semua tutup mata kita semua ya, Coolers. Mari kita tutup mata kita. Mari kita lipatkan tangan kita dan mari kita mulai berdoa. Kakak bakal pimpin. Mari kita semua berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami Tuhan, meskipun kami jauh Tuhan, kami tidak bisa bertemu Tuhan, kami tak bisa menatap satu sama lain Tuhan secara langsung Tuhan, tapi Engkau mempertemukan kami melalui Google Meet Tuhan. Dan ini tidak akan menjadi halangan Tuhan untuk menyembah Engkau, menyembah diri-Mu Tuhan yang ada di atas sana Tuhan. Lingkupilah mereka Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan, jauhkan mereka dari segala gangguan Tuhan untuk selalu memuji nama Engkau Tuhan. Kiranya mereka selalu diberi antusiasme yang sangat besar Tuhan. Semangat mereka yang pada hari ini Tuhan untuk mengikuti Pricer juga Kau bakar sampai habis Tuhan. Kau buat mereka sangat-sangat semangat untuk mengikuti pelayanan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan untuk selalu bisa bernapas dan memuji memuliakan nama Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami selalu doa juga untuk
minggu-minggu berikutnya Tuhan, Engkau juga tetap mengasihi kami Tuhan, tetap melindungi kami Tuhan, karena bentar lagi kami juga akan melaksanakan ujian tengah semester Tuhan, yaitu midterm. Dan kiranya Engkau tetap menjaga kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang masih belum bisa datang Tuhan, kiranya Engkau juga undang mereka Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan untuk datang ke praise kita pada hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami akan memulai praise dan service kami pada hari ini Tuhan. Kiranya jangan ada kendala yang menghalangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, jadi setelah doa pembuka, tenang, nanti kita bakal bertemu lagi kok. Jangan kangen sama kakak, tenang aja. Nanti di closing kakak bakal ada lagi. Oke, jadi kakak serahkan kepada yang bertugas. Kakak persilahkan. Terima kasih. See you. Sampai bertemu nanti.
Ya, baik. Selamat siang semuanya, teman-teman. Suara saya jelas kan ya?
Jelas ya? Jelas. Oke. Iya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh sama teman-teman di sini ya melayani di dalam Friday Service ini. Dan kemudian saya juga terima kasih kepada teman-teman pengurus dari KUL yang mengundang saya ya untuk kita sama-sama ibadah dan melayani di dalam Friday Service ini. Oke, pembahasan kita pada siang hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang be responsible ya, tentang tanggung jawab. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini, kami bersama-sama beribadah. Meskipun dalam sarana yang terbatas ini, tapi kami rindu ya Tuhan. Kami bersekutu, kami menyanyikan pujian, kami bisa bersuka cita bersama dengan saudara-saudari seiman kami di dalam ibadah ini, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa Allah Roh Kudus bekerja di dalam persekutuan ini, untuk setiap kami dapat semakin memahami bagaimana kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai anak-anak terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Berkatilah ya Tuhan untuk pembahasan renungan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman semua, kita akan melihat dari Efesus pasal yang kelima. Ya, saya akan membacakan ya. Efesus pasal yang kelima, kita melihat ayat ke-15 sampai ke-18 ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Teman-teman bisa membuka Alkitab dan saya akan membacakan ayatnya. Dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, teman-teman semua, kita melihat temanya kan tentang be responsible ya, tentang tanggung jawab. Ya, kalau kita misalnya melihat Alkitab kita ya, bagi teman-teman yang bawa Alkitab buku, atau di aplikasi juga biasanya kelihatan ya, judul perikop. Kalau kita lihat di paling atas ya, Efesus 5, di atas ayat satunya itu kan ada judul ya, hidup sebagai anak-anak terang. Dan kemudian kalau kita lihat Efesus pasal 4, di perikop sebelumnya, di atas ayat Efesus 4 ayat 17 itu judulnya manusia baru ya. Jadi ini boleh dikatakan suatu kesinambungan ya. Bicara soal manusia baru, lalu kemudian kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia yang lama ya, yang sebelum mengenal Tuhan, dan kemudian masuk Efesus pasal 5 ayat 1 dan seterusnya itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ya memang ya ada gambaran dari Alkitab bahwa kita itu diambil dari kegelapan. Ya, maksudnya kegelapan itu ya di dalam dosa, kita tidak ada kebenaran gitu ya, tidak ada kasih. Dan akhirnya kita ketika percaya kepada Tuhan, Tuhan membawa kita dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, sehingga ada kasih, ada kebenaran dan kudus ya, tidak ada dosa. Tapi ini semua adalah berupa proses ya, bukan sekali tek, selesai semua ya, terus jadi sempurna semua, tidak, tapi suatu proses. Nah, kemudian kita pun juga ya, teman-teman semua, waktu kita dibawa menjadi anak-anak terang, bukan saja kita berpindah dari kegelapan menuju terang Tuhan, tapi kita pun harus menjadi anak-anak yang merefleksikan terangnya Tuhan ya. Jadi bukan setelah kita, waduh saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh ya sudah, yang penting saya sudah selamat, sudah dibawa ke dalam terang. Tidak berhenti sampai di sana. Tapi Tuhan mau kita menjadi cerminan ya, atau refleksinya terang Tuhan. Nah, bagaimanakah caranya? Ya memang kita harus membahas ayat 1 sampai seterusnya ya, tapi tidak mungkin kita cukup waktu membahas semuanya.
Nah, bagian yang kita akan bersama bahas adalah ya ayat 15 sampai ke 18 ini. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini memang ya mengandung tanggung jawab ya. Judul lebih besarnya memang bisa dikatakan ini adalah hidup sebagai anak-anak terang, seperti yang LAI cantumkan. Tapi ya kita juga akan melihat di sini ya tentang tanggung jawab ya. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Di ayat ke-15 tadi dikatakan bagian awalnya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, di sini kan penulisnya Rasul Paulus. Dan dia mau kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan hidup kita ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, NIV, be very careful how you live ya. Harus berhati-hati atau waspada bagaimana kita hidup. Jadi kita harus memperhatikan. Ya, atau mungkin dalam bahasa lebih sederhananya kita mesti refleksi diri ya. Mesti introspeksi diri. Ya, teman-teman kan kita sudah ini ya, sudah di hampir penghujung bulan Oktober ya. Sebentar lagi ya ini udah tanggal 23. Berarti sisa 8 hari lagi ya sampai bulan Oktober habis. Setelah itu masuk November, setelah itu kita Natalan Desember. Nah, kemudian biasanya kan ya, biasanya tuh kalau udah hampir akhir tahun, wah ada refleksi nih. Setelah mas tahun ini bagaimana, resolusi tahun ini apakah sudah terpenuhi atau belum, lalu kemudian mulai memikirkan tahun depan resolusinya apa ya, gitu kan, atau targetnya apa saja. Nah teman-teman, tapi saya mau mengajak kita semua, jangan cuma 1 tahun sekali introspeksi dirinya, atau evaluasi dirinya. Tapi sebenarnya Alkitab itu mengajak kita untuk evaluasi dari diri terus-menerus, ya. Makanya kenapa di Mazmur pasal 1 dikatakan merenungkan Taurat siang dan malam ya. Jadi setiap hari. Dan kita juga, saya percaya kita semua diajarkan ya dari mungkin dari gereja kita, dari pendeta kita untuk kita senantiasa membaca firman. Tapi bukan hanya membaca saja. Tapi tentu saja setelah kita membaca, kita mengerti, kita berefleksi ya. Oh, jadi ini yang Tuhan inginkan dari hidup saya, dan bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Dan orang yang terus-menerus refleksi diri, itu orang-orang yang akan lebih cepat bertumbuh. Ya teman-teman bayangkan saja, misalnya kalau ya zaman sekarang kan ini ya, pakai gadget gitu ya, internet. Bayangkan teman-teman, apalagi di sini ada teman-teman yang IT ya, pasti lebih mengerti, punya aplikasi. Lalu kapan nih kita update aplikasi kita? Oh ya sudah 1 tahun sekali aja update-nya gitu ya. Ya pasti aplikasinya langsung ketinggalan zaman gitu ya. Padahal kan seringkali ya, apalagi aplikasinya baru, lalu kemudian ada masukan nih dari pengguna aplikasi kita. Wah ternyata ditambahkan fitur ini lebih bagus. Oke, langsung kan update. Update, sering update, akhirnya aplikasinya menjadi lebih baik. Betul kan ya? Coba ada aplikasi yang sudah ditinggalkan developernya gitu ya. Mungkin aplikasinya bagus, tapi sudah ditinggalkan developernya. Akhirnya tidak pernah update. Yang terjadi adalah ya lama-lama aplikasi itu ditinggalkan. Karena tidak ada perbaikan lagi. Nah, dengan gambaran seperti itu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jarang refleksi diri, jarang perbaiki diri, jarang memperhatikan bagaimana kita hidup, lalu kita merasa pokoknya diri saya yang sekarang ini waktu menjalani hidup sudah beres lah. Tidak perlu ada diperbaiki lagi, tidak perlu ada yang dikembangkan, yang penting diri saya sekarang sudah, pokoknya begini aja deh Tuhan. Atau kepada teman-teman yang lain. Ya, tapi Tuhan tidak mau kita stuck ya. Tuhan tidak mau kita cuma di sana saja ya. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita berbuah ya. Seperti tanaman yang berkembang terus. Tuhan mau kita seperti itu. Dan bagaimana caranya ya? Kita bisa menjadi anak-anak terang dalam bagian ini, ya pertama-tama kita harus memperhatikan dulu dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya salah satu tips ya teman-teman, ini tidak menyita banyak waktu. Kalau teman-teman udah malam, mau tidur ya, biasanya kan pasti doa ya. Nah sebelum doa tidur itu coba ambil waktu sedikit saja, 5-10 menit, ya jangan sampai tiduran ya, sambil duduk. Kalau sampai tiduran nanti refleksinya bisa lama sekali, sampai pagi ya, di dalam mimpi maksudnya. Ya sambil duduk, coba tenangkan diri dulu, jangan pegang gadget, jangan lihat video atau apapun, tenang, duduk 5-10 menit sebelum doa tidur. Gitu.
bagaimana ya saya hari ini, dari pagi, kata-kata apa yang saya gunakan, apakah kata-kata saya sudah membangun, apakah saya tadi misalnya kelas ya, menyikapi dosen itu nggak benar, atau kurang sopan, atau sebagaimana, coba di tanda kutip flashback lagi ya, flashback lagi dari pagi, bangun pagi, sampai malam itu, bagaimana dengan hidup kita. Lalu kita juga doa tanya kepada Tuhan, Tuhan, sudahkah saya hari ini benar-benar hidupnya seperti yang Kau mau? Jikalau belum, Tuhan tolong tunjukkan kesalahan saya atau dosa saya, dan Tuhan tolong perbaiki hidup saya. Saya mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Yaitu tadi ya langkah pertama ya di ayat ke-15. Dan di sini Paulus ya di ayat ke-15 mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup ya. Dikatakan di sini jangan seperti orang bodoh ya. Janganlah kamu bodoh ya, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi bagaimana agar hidup kita bisa lebih baik? Dikatakan janganlah kamu bodoh. Nah, mungkin kalau kita dengar kata ini janganlah kamu bodoh, oh enggak kok Kak, saya pinter kok. IP saya 3,9 ya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, maksudnya bodoh di sini itu bukan bodoh secara akademis, bukan karena IP-nya jelek lalu Paulus tegur ya kamu bodoh ya, bukan. Atau waktu kita dites IQ, wah ternyata di bawah 10 gitu. Lalu kemudian Paulus bilang kamu bodoh, bukan itu ya. Bukan masalah intelektual. Ketika Alkitab mengatakan ada orang bodoh gitu, itu maksudnya adalah orang itu tidak takut akan Tuhan. Itu yang sebenarnya orang bodoh, teman-teman. Ya, kalau menurut Alkitab, bodoh itu maksudnya orang ini hidup tidak mencari Tuhan, tidak mau mengerti kehendak Tuhan apa, makanya disebut bodoh. Nah, oke, kalau gitu saya jangan bodoh. Tapi bagaimana Paulus? Tetapi usahakanlah ya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Loh, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, secara simpelnya kita tahu ya, kita membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan firman Tuhan, teman-teman. Karena apa ya? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja ya. Jangan dibalik ya, manusia bukan hidup dari firman saja loh Kak, gitu, tapi roti juga gitu. Itu terbalik gitu ya. Justru malah Tuhan Yesus menyatakan manusia tidak hidup dari roti saja loh, tapi dari setiap firman yang Allah ucapkan. Dan memang juga di perjanjian lama kalau kita baca, Tuhan juga menyatakan kepada bangsa Israel, perhatikan baik-baik segala perintah Tuhan. Itulah hidupmu ya. Tidak dikatakan firman Tuhan itu bagian dari hidup loh, bukan, tapi dikatakan itulah hidupmu. Ya, makanya Yesus juga menyatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup itu di mana ya? Ya pada firman yang hidup itu ya, pribadi Yesus ya. Dan juga firman yang tertulis ini yang kita seharusnya memang baca dan renungkan setiap hari. Dan di bagian sebelumnya dikatakan kita harus mempergunakan waktu yang ada ya, mempergunakan waktu yang ada. Jadi ciri orang yang bijaksana, orang yang arif ya, kalau bahasa LAI-nya orang arif, dia mempergunakan waktu yang ada ya. Dan kemudian tadi mengerti kehendak Tuhan ya. Itu caranya menjadi orang yang arif. Nah, teman-teman, waktu dikatakan mempergunakan waktu yang ada, itu bukan sekadar oh yang penting saya manajemen waktu, nanti saya setting ya hari tanggal ini, nanti semua sudah disetting kegiatan saya apa saja ya. Lalu di-manage sebaik mungkin sehingga tetap produktif hidupnya. Sebenarnya waktu dikatakan pergunakanlah waktu yang ada di ayat ke-16, itu bukan seperti itu ya. Walaupun kalau teman-teman bisa manajemen waktu, itu pasti sangat amat baik ya. Karena Tuhan mau kita hidupnya teratur ya, bukan kacau balau ya, yang penting ikut angin gitu ya. Pokoknya hari ini mau apa, ya gue lakukan gitu ya. Tidak ada perencanaan sama sekali, tidak ya. Nah, waktu dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, itu dalam bahasa lainnya ya, dalam bahasa aslinya, boleh kita terjemahkan menjadi tebuslah kesempatan yang ada. Atau belilah, ya karena bahasanya ini seperti bahasa perdagangan, belilah kesempatan yang ada. Jadi ini bukan cuma bicara waktu seperti kita lihat jam ya, tik-tok, ya bukan TikTok ini ya, maksudnya TikTok jam gitu ya maksudnya ya, detik detik itu.
Bukan hanya waktu itu saja yang kita gunakan, tetapi setiap kesempatan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah, setiap kesempatan itu kita jangan sampai lewatkan. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu tidak pernah melewatkan setiap kesempatan yang baiknya. Ya memang, nanti definisi kesempatan baiknya apa? Tiap orang berbeda ya. Tapi bagi kita anak-anak terang, kesempatan yang baik yang tidak boleh kita lewatkan itu adalah ya kesempatan kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya misalnya ada kesempatan kita bisa persekutuan seperti ini, jangan lewatkan gitu ya. Jangan berkata, aduh malas kan juga ada waktu tidur gitu, ada waktu istirahat. Teman-teman yang lain istirahat kok, ngapain saya capek-capek ikut ibadah, misalnya ada yang berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan jangan sampai lewatkan ya. Kalau tidak, waktu itu terbuang gitu ya. Waktu itu terbuang. Dan ada peringatan dari Paulus juga, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa ya? Apakah kita buang kalender ya? Wah, ini ada hari ini jahat gitu ya. Kita buang kalender ya. Tidak seperti itu ya. Maksudnya apa hari-hari ini adalah jahat? Ya Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam kitab Injil, misalnya berhati-hati ada nabi palsu. Berhati-hati ada orang yang mengaku dirinya Mesias palsu ya. Itu saya ada pernah baca artikelnya gitu ya, ada orang mengaku dirinya Yesus gitu, di Brasil kalau nggak salah, itu udah berapa tahun yang lalu. Lalu ternyata banyak orang yang ikut dia gitu. Mereka berpikir, wah ini Yesus gitu ya. Ya padahal sebenarnya Alkitab tidak pernah menyatakan seperti itu. Waktu Yesus datang dikatakan ya sudah, itu sudah akhirnya ya, hari penghakiman setelah itu. Ya tapi itu terjadi ya. Dan juga waktu dikatakan hari-hari ini adalah jahat, itu berarti memang pengaruh dunia itu sangat buruk teman-teman. Kita memang harus ekstra hati-hati. Ya zaman sekarang misalnya ya YouTube atau Instagram dan lain-lainnya, bagaimana sih supaya memancing viewers gitu ya. Ya ini sudah sering lah ya teman-teman yang mungkin sering main YouTube atau Instagram. Gimana sih caranya mancing viewers ya? Salah satu caranya sering ya, yang sering di cover depan video YouTube-nya dikasih pokoknya cewek seksi misalnya, gitu kan. Atau untuk yang cewek-cewek dikasih gambar cowok berotot lah gitu ya. Lalu kemudian kita udah mulai mikir kemana-mana, atau mungkin juga tertarik klik itu ya. Dan itu sering terjadi saya lihat ya, misalnya lagi search video apa gitu kan, padahal judulnya bukan ke arah yang aneh-aneh ya, video biasa, judulnya biasa, misalnya tutorial apa gitu, lalu kemudian ada yang gambar video itu depannya yang menjelaskan tutorial tuh cewek seksi gitu ya, misalnya cuma pakai tank top atau apa. Nah ternyata itu videonya paling banyak viewers gitu ya. Ya tapi memang saya juga pernah baca artikel ya, salah satu menambah viewers caranya begitu katanya. Ya itu ya kita tahu lah itu cara nggak bener lah. Nah yang saya cari tutorial kok malah nyarinya ya ini ya tutornya yang seksi gitu ya, itu udah salah fokus kan ya. Tapi realitanya begitu kan dunia teman-teman. Waktu kita juga misalnya nonton film, wah kalau nonton film nggak ada bumbu-bumbu adegan-adegan yang 18 plus, kayaknya kurang gitu filmnya. Ya zaman sekarang mulai ke arah sana kan, lama-lama semakin vulgar. Jadi benar dikatakan oleh Paulus ketika dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Dan akan semakin jahat ini. Pengaruh dosa itu, pengaruh kegelapan itu ingin sampai merenggut bahkan anak-anak terang ya, supaya menjauh dari Tuhan. Nah inilah yang kita harus hati-hati. Maka dari itu dikatakan, janganlah sampai kita menjadi bodoh. Bodoh maksudnya tidak mengerti kehendak Tuhan. Untuk itu teman-teman, sekali lagi, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Jangan berpikir, oh saya sudah dengar khotbah sekali lah, ini untuk bekal seminggu cukup lah. Jangan sampai kita berpikir demikian. Gitu. Kalau kita dikatakan bicara makanan fisik ya, oh saya cukup makan seminggu ini cuma sekali ini aja gitu ya. Terus nanti ini kenyang selama 6 hari ya, tidak kan. Kita butuh makanan sehari-hari. Kenapa firman Tuhan dibandingkan dengan makanan fisik teman-teman di dalam Alkitab? Kita mengatakan, oh saya butuh makanan fisik ya, sehari-hari, setiap hari. Seharusnya terlebih lagi kita menganggap firman Tuhan. Kita membutuhkannya setiap hari. Dan yang Alkitab ajarkan itu ya puasa apa? Puasa makanan fisik gitu kan ya. Alkitab nggak pernah mengajarkan puasa membaca Alkitab, nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu. Malah terus didorong ya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya inilah caranya kita bisa menjadi orang yang arif teman-teman, orang yang bijaksana, yang bisa mengambil setiap kesempatan
dan kemudian mengerti apa kehendak Tuhan. Lalu ada ayat yang unik ya di ke-18, dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini bicara soal mabuk oleh anggur dibandingkan dengan kamu penuh dengan Roh Kudus ya. Dikatakan anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, tapi kita nggak boleh seperti itu. Hendaklah kita penuh dengan roh. Kok aneh ya teman-teman ya? Mabuk-mabukan dibandingin dengan penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya apa ini? Kalau ciri orang yang mabuk apa sih teman-teman? Ya misalnya dia pusing gitu ya, nggak bisa mikir jernih. Lalu kemudian ngomongnya ngelantur, nggak jelas. Kelihatannya orangnya berani ya, tapi ngelantur nggak jelas. Pikirannya udah nggak jernih sama sekali. Apapun bisa dipikirin, ngelihat bayang-bayang apapun, ngelihat barang apa bisa dipikir, oh ini barang lain gitu ya, atau orang gitu ya. Ya mungkin teman-teman pernah lihat ya video lucu-lucu sih. Orang mabuk, lagi mabuk beneran, dia ngomong sama jam gitu ya. Dia lihat sama jam, terus diajak ngobrol gitu, nggak jelas gitu. Terus yang ngevideoin ketawa-ketawa gitu. Ya itu orang mabuk gitu ya. Ya saya juga pernah dulu waktu masa SMP ya. Ya tapi ini kan teman-teman udah lewat juga ya masa SMP. Saya waktu itu diajak teman-teman, waktu itu ada teman saya orang Korea, dia punya villa, pamannya punya villa. Lalu pas lagi libur sekolah, kami berlima atau berenam cowok-cowok, yuk main yuk gini ya. Oke lah ya namanya juga anak remaja kan, main ke villa lagi, wah senang banget kan, ya bisa mainin itulah. Ya bukannya nggak bener ya teman-teman ya. Tapi sampai kemudian di villa itu, terus kemudian malamnya tiba-tiba ada teman ngebawain minuman keras gitu. Ya saya juga, waduh ini apaan ini gitu kan. Ya tapi sih nggak sampai ini ya, nggak sampai aneh-aneh sih. Dan juga ya puji Tuhan, Tuhan menjaga saya dengan cara apa? Saya alergi alkohol teman-teman. Minum sedikit langsung sudah inilah reaksi macam-macam. Lalu saya kasih tahu teman-teman saya, sorry saya alergi alkohol, jadi saya dikit aja, bener-bener dikit sekali, cuma nyicip lah kasarnya. Ya udah, wah kamu nggak seru segala macam. Ya saudara, kalian mau bawa saya ke rumah sakit kalau apa-apa. Ya udah akhirnya mereka yang minum. Dan teman-teman reaksinya macam-macam. Ada teman saya yang Korea minum tiba-tiba nangis-nangis sendiri, ngomong apa saya lihat nggak jelas, ternyata ngomong bahasa Korea gitu ya sambil nangis-nangis, nggak tahu lah apa yang dibicarain, saya juga bingung. Ada teman yang Korea juga minum ketawa-ketawa nggak jelas gitu ya, tiba-tiba ngeberantakin barang-barang gitu. Terus ada teman saya orang Indo, tiba-tiba dia jalan sekitar kolam, pokoknya miring sana sini lah nggak jelas, untungnya nggak jatuh ke kolam sih gitu. Terus ada juga teman saya satu, orang Korea juga, minum, reaksinya, dia sampai udah kelayangan, tiba-tiba tidur aja di taman gitu ya. Ya, saya lihat nih, waduh, satu persatu udah tumbang gitu ya. Ya, satu nangis, satu ketawa, satu jalan kelayangan, nggak jelas kemana gitu, untung nggak jatuh ke kolam, satunya udah rebahan di taman gitu ya, nggak pakai baju gitu. Terus kemudian, waduh ini kayak gimana ya. Nah, itulah teman-teman, itulah orang yang mabuk oleh anggur ya di sini. Ya, sebenarnya bukan cuma anggur, teman-teman. Tetapi apapun yang bisa membuat kita lupa diri, yang membuat pikiran kita tidak jernih. Ya, bahkan kadang ya kita kalau sudah keasikan main, misalnya sosial media, ataupun nggak harus sosial media ya, terlalu asik dengan hobi kita, sampai kita lupa diri, lupa waktu, lupa semuanya, itu kita harus berhati-hati teman-teman. Karena Alkitab memerintahkan kita harus selalu waspada. Ya. Dan waktu dikatakan penuh dengan roh, itu artinya adalah kebalikannya dari mabuk-mabukan ini. Mabuk-mabukan itu bagaimana tadi? Pikiran tidak jernih ya. Ngomong ngelantur, tindakan nggak jelas gitu. Terus waktu udah pingsan, bangun, bingung juga. Tadi saya ngapain, terus muntah-muntah gitu. Itu mabuk-mabukan. Tetapi penuh dengan Roh Kudus adalah kebalikannya. Pikirannya selalu waspada, dia jernih, berkata-kata juga membangun dengan kasih, dia selalu berhati-hati, dan setiap melihat kesempatan yang baik dia ambil untuk memuliakan Tuhan, dan dia tidak sembarangan ya. Kalau tadi orang mabuk sembarangan, tapi orang penuh dengan Roh Kudus dia tidak sembarangan. Dia tidak aneh-aneh, justru malah jelas hidupnya. Visi hidupnya jelas, rencana hidupnya jelas. Setiap kata-kata jelas. Ya, inilah yang Paulus mau ya kita untuk bisa alami ya. Dan kalau kita melihat ayat 18 ini dari bahasa aslinya, tidak hanya kita diminta untuk penuh dengan roh, tapi terus-menerus sebenarnya. Kalau dari grammarnya, bahasa Yunani, terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Untuk kita mau penuh dengan Roh Kudus.
dan firman Tuhan mengisi pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi yang jelek-jelek, keluarnya pasti jelek-jelek. Tapi kalau pikiran kita diisi yang kudus, yang baik, keluarnya pun juga akan kudus, yang baik. Ya, jadi teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak terang yang bertanggung jawab? Kita perhatikan bagian ini. Awasilah hidupmu. Perhatikan dengan seksama, berhati-hati. Pakailah waktu yang ada dengan baik. Bacalah firman Tuhan, ketahuilah kehendak Tuhan, dan minta kepada Tuhan untuk kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk dalam kesempatan ini, kami bisa merenungkan sedikit bagian dari firman-Mu, tapi biarlah kiranya dari perenungan ini, kami semakin dicerahkan oleh Tuhan, dan kami punya hati yang terus berjaga-jaga, waspada, memperhatikan hidup kami dengan seksama. Kami mau ya Tuhan menjadi orang-orang yang arif, anak-anak terang yang selalu mengerti kehendak Tuhan, dan selalu penuh dengan Roh Kudus, menjauhi kemabukan, menjauhi kebodohan, menjauhi segala pengaruh negatif yang ada di sekitar kami. Jagalah kami ya Tuhan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Biarlah kami terus bercahaya, dan ketika orang-orang di sekitar kami melihat kami bisa memancarkan terang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Amin. Thank you, Kotomi. Wah, bersyukur banget hari ini teman-teman kita bisa dapatkan message yang luar biasa, bagaimana caranya kita menjadi pengikut Kristus yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kita hanya menjadi pengikut Kristus yang hanya terima berkatnya doang, tapi kita juga harus siap untuk melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Wah, bersyukur banget teman-teman ada Kotomi hari ini, dan kita semua mau ucapin say thank you dulu sama Kotomi. Teman-teman yang bisa open cam ataupun open mic, bisa bareng-bareng yuk kita sampaikan thank you Kotomi, God bless you. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke. Teman-teman, kita masuk ke agenda selanjutnya adalah pengakuan iman rasuli. Nah, sebentar, PPT-nya sudah ditampilkankah sama MTDD? Sudah Kak Cakra. Sudah ya. Tapi di aku belum tampil sih. Sebentar ya guys. Oke. Mari sama-sama kita ikrarkan iman kita ke hadapan Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu Cool News Update. Apa aja sih teman-teman Cool News Update kita pada hari ini? Oktober 23, 2020. Nah, yang pertama adalah persembahan. Jadi bagi teman-teman, semua Coolers yang ikut ibadah pada hari ini, apabila kalian ingin memberikan persembahan untuk Cool, kalian bisa memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, dan Dana. Bisa meletakkan nomor 0823 7025 5666 atas nama Cool Press Unif. Nah, teman-teman, untuk transfer persembahan ini diharapkan kita memberikan kode unik ya di akhirnya, yaitu digit 1 di akhir dari total yang kita berikan. Contoh 50.000, kita berikan 50001 di akhir. Selanjutnya kita ada prayer box. Nah, bagi teman-teman sekalian, Cool Presiden University juga rindu untuk mendoakan setiap kita. Jadi setiap teman-teman yang memiliki pergumulan ataupun kerinduan yang ingin kita bantu yang dapat kita bantu dalam doa, teman-teman bisa menghubungi
kontak yang ada di bawah ini, di prayer box kita. Selanjutnya, next. Komsel. Nah, bagi teman-teman semua yang belum join Komsel, teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini, yaitu ada Kak Uli di 083895740785 atau ke Kak Hiskia di line dengan ID line Hiskia Vita. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih, aku rekomendasiin banget buat kalian untuk join Komsel. Kenapa? Karena kan di masa situasi pandemi ini, kita kadang ya selain kita sibuk kuliah, pasti kita juga ada banyak nih waktu-waktu senggang kan. Jadi menurut aku untuk membantu kita juga nih untuk mensupport kita hidup dalam kebenaran Tuhan juga, kita membutuhkan Komsel sih. Jadi teman-teman bisa cerita, sharing pengalaman apa sih yang teman-teman dapatkan selama 1 minggu, dan kalian bisa juga di-encourage oleh kakak-kakak Komsel yang ada di Komsel tersebut. Next, Cool Retreat 2020. Nah, teman-teman, Cool Retreat 2020 sudah ditutup pendaftarannya dan sebentar lagi akan kita mulai di tanggal 6-8 November. Jadi buat teman-teman di tempat ini yang sudah mendaftar, dan pastikan diri kalian sudah masuk ke dalam grup Big Cool Retreat 2020. Sekali lagi, buat kalian yang sudah mendaftar, pastikan kalian sudah terhubung di grup line Big Cool Retreat 2020. Apabila kalian belum tergabung, kalian bisa menghubungi kontak line di bawah ini di Debor Hulu 07 atau hubungi langsung ke IG Cool Press Univ Official atau IG @coolretreat. Cool.retreat ya. Can't wait to see you guys. Oke, selanjutnya ada Cool Store. Salah guys, Cool Store. Nah, jadi teman-teman, kita dari Cool juga menyediakan merchandise nih dari Cool. Ada tas, hoodie, ya aksesoris lainnya cukup lengkap, persembahan dari Cool. Jadi buat kalian nih yang pengen jadi anak wah cool banget nih orang, pasti kan kalian punya barang-barang dari Cool. Langsung aja kalian pantengin ke IG Cool di @coolstorepressuniv atau ke line @209tpdwq. Next. Nah, selanjutnya ada evaluation form. Jadi teman-teman semuanya, kita menyediakan evaluation form buat kalian untuk memberikan masukan untuk further service kita ke depan. Jadi siapapun kalian yang ada di sini bisa langsung menulis evaluation form ya, yang akan dibagikan biasanya juga di grup line. Next. Nah, teman-teman, untuk data Cool 2020, kami membutuhkan seluruh dari batch 2020 yang belum mengisi form ini, harap mengisi ya untuk data kita. Siapa tahu kita membutuhkan data-data kalian ke depannya. Jadi jangan lupa buat setiap kita yang belum mengisi data ini, diharap kita semua mengisi ya. Jadi bagi kalian yang sudah, tidak perlu mengisi lagi. Next. Wah, tidak lagi dan tidak bukan adalah Cool sosial media. Bagi kalian yang kepo nih tentang apa aja sih program-program Cool ke depan, atau apa sih Cool dan lain sebagainya, apalagi teman-teman kita sebentar lagi akan ada regenerasi Cool. Jadi kami sarankan untuk kalian selalu pantengin kita di sosial media kita, yaitu yang pertama ada Instagram di Cool Press Univ Official, di Line ada di @syb8539x, di Facebook Cool Press Univ, dan terakhir ada official account YouTube kita di Cool Press Univ Official. Jadi teman-teman, setiap ibadah kita telah direkam dan akan di-share di akun YouTube kita. Jadi bagi setiap kita bisa bagi kalian yang kurang jelas mungkin tentang khotbah yang tadi, informasi terkait Cool, setiap minggunya akan kita share di akun YouTube ini. Jadi buat setiap kita juga bisa share link ibadahnya ke teman-teman kalian ya. Jadi teman-teman, biasanya kakak akan share link yang udah dikirim di YouTube ke grup lain. Jadi tenang aja, setiap ada pergantian ataupun perubahan ataupun penambahan video-video baru di Cool Press Univ Official akan segera kita kabarkan ke kalian. So pantengin terus, jangan lupa like and subscribe. Next. Oke, saya serahkan kepada prayer.
Baik teman-teman semua, kita akan menutup ibadah kita bersama dengan sama-sama menundukkan kepala kita dan kita kembali kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Pada hari ini kami bisa berkumpul bersama semua mahasiswa Kristen dari Presiden University, juga kepada pembicara kami Tuhan, ada Kotomi di sini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur juga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang membawa kami kepada teguran-teguran yang keras Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, anak-anak terang yang mau menjaga terang tersebut dalam dunia yang semakin gelap ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami juga sangat bersyukur Tuhan kepada Kotomi yang sudah mau datang bersama kami dan membagikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa memberkati Kotomi, kiranya Engkau memberkati keluarganya juga pelayanannya Tuhan selama berada dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan apa yang digumulkan oleh Kotomi beserta keluarga ataupun dalam pelayanannya bisa Tuhan memberikan pertolongan, bisa Bapa memberikan penyertaan selalu dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan kepada Coolers yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan Coolers yang ada di sini semua Tuhan dapat menjadi Coolers yang sesuai dengan kehendak-Mu, orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami begitu besarnya pergumulan tentang pandemi ini Tuhan. Kiranya Bapa menolong bangsa dan negara kami, tidak hanya negara Indonesia secara pribadi Tuhan, namun juga Kau sertai dunia ini Tuhan yang sama-sama mengalami pergumulan yang berat Bapa. Kiranya penyertaan-Mu tidak melepas kami Tuhan Yesus dengan kehidupan yang kudus sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami meminta pertolongan Engkau Tuhan dalam masa-masa yang seperti ini, kami sebagai mahasiswa juga, agar dapat terus fokus akan proses kami Tuhan, segala perjuangan kami dalam akademik ini Tuhan. Kiranya segala perjuangan yang ada, proses yang ada kami dapat nikmati, kami dapat terus bersandar di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan kepada petugas medis yang sedang berjuang di luar sana Bapa, di tempat rumah sakit ataupun di tempat lainnya Bapa. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan juga kepada mereka, kekuatan juga Bapa. Tak lupa juga Tuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan, sesama kami yang mungkin sedang gugur Tuhan, ataupun yang lemah badan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, karena COVID tersebut ataupun penyakit yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan lawatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan juga penghiburan kepada mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kepada tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini juga seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar dalam masa yang seperti ini mereka semakin semangat dalam memberitakan pengetahuan, dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan Tuhan, sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa maupun seluruh dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa kepada pemerintah negara kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, juga para pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Kami berdoa kepada mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat, agar kiranya mereka dapat melihat Tuhan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tuhan berdasarkan yang Engkau kehendaki Bapa. Kiranya Bapa, para pejabat negara kami, para pemimpin negara kami dapat senantiasa Tuhan memperhatikan para rakyatnya, para masyarakat Indonesia maupun di luar negeri yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Bapa. Kami mohon pertolongan Engkau Tuhan, kiranya juga Engkau menjaga masyarakat Indonesia agar dalam masa-masa yang seperti ini bisa lebih aware lagi Tuhan, sadar lagi Tuhan dengan kesehatan mereka Bapa, agar mereka tidak jatuh, agar mereka tetap di dalam Engkau Bapa. Kiranya bagi orang yang belum percaya bisa Kau selamatkan Bapa melalui hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang ingin selalu bersuka cita untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, baik di kota besar maupun kota kecil Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan
Atas penyertaan-Mu, inilah seru doa kami Bapa, kiranya Engkau dengarkan Tuhan, ampuni segala dosa perkataan kami Tuhan, perbuatan kami, pemikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu setia menjaga kami, dan kiranya kami juga semakin setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan, menuruti segala perintah Engkau Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami seperti doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, jangan keluar dulu karena kita mau menyanyikan lagu kebangsaanku. Silakan MTDD. Happy Friday semuanya, God bless you all. Nah, sebelum kita keluar, kita mau foto session teman-teman. Yuk, bagi kalian yang bisa open cam, kita sama-sama open kamera ya, kita mau foto bersama. Senyum guys. Oke. Berikan senyum terbaik kalian, silakan MTDB. MTDB. Oke. Sudah MTDB? Ready ya semuanya ya. Oke, ready. Udah belum? Pakai senyum. Satu, dua, tiga, cheese. Sebentar. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke. Thank you MTDD. Oke, Thank you MTDD. berakhirlah ibadah kita pada hari ini. So, selamat menghadapi ujian tengah semester teman-teman. Kita minggu depan libur ya untuk Friday service. Dan sampai jumpa buat kalian yang retreat. Karena kita akan ketemu di retreat 2020. Oke? See you and God bless you all. Happy Friday. Bye-bye. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Bye-bye. Thank you. Thank you Kotomi. Resya semangat banget ngomong Happy Friday-nya. Happy Friday, guys. Happy Friday. Happy Friday. God bless you all. Dadah. Happy Friday. Thank you Kotomi. Happy Friday. Thank you Kotomi.